Dulu di Mesir ada cekcok satu masjid, pengurusnya belah. Kata pengurus yang lain 8 rakaat solat tarawih, kata pengurus yang lain 20. Cekcok. Diminta Imam Hasan Al-Banna mendamaikan. Tak damai. Kare angok saudara. Apa kata Imam Hasan Al-Banna? Kamu tak bisa menerima ini 8, tak bisa. Kamu tak bisa menerima 20, tak bisa. Tutup masjid, solat di rumah. Kata Imam Hasan. Batu. Iya, tarawih ini sunnah. Bersatu itu wajib. Kalau dek gara-gara sunnah baca ka awak dek, tutup masjid. Jangan pernah bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang yang bisa Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala batunya. Itu kuncinya. Kunci mendamaikan orang, orang bacaka, jangan pernah berbicara, bermusyawarah, berdiskusi, mendamaikan orang yang bisa Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala. Bapak Ibu, fitnah yang artinya cekcok. Jadi ada fitnah yang baik, yang artinya ujian. Ada fitnah yang buruk, yang artinya percekcokan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawaba. Bapak Ibu sidang jamaah Majlis Ilmu Tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat keimanan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah tarawih yang insyaallah akan kita laksanakan setelah ini, dan tadi kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah. Malam ini kita juga dapat berkah, masjid kita datang tamu. Ini sedang ditayangkan Suluh Channel. Suluh Channel. Lah pernah apa Ibu menonton Suluh Channel? Nah, itu subscribernya lumayan banyak. Ini adalah akun YouTube yang menampilkan ustadz-ustadz kondang di Kota Padang kecuali saya. Kecuali saya. Yang lain kondang semua. Ustadz Istawardi, Buya Sofyan Hadi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan memang dalam zaman teknologi 4.0 ini, memang umat Islam harus berkreasi dan melakukan inovasi termasuk dalam dakwah. Nah, Suluh Channel ini adalah salah satu langkah kreasi dari seorang Muslim untuk menyebarkan dakwah Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, iko dak pasan doang ya. Cuman kok dapat like, share, and subscribe, ya Pak. Suluh Channel. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai orang yang harusnya malam ini Ustadz Yasri Azmi, ya, karena Ustadz Yasri Azmi berhalangan, maka keluarlah ban serapnya ambo. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang fitnah. Jadi adik-adik yang mencatat, judul kita sekarang adalah fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik ya. Fitnah, kalau kita buka kamus KBBI,
Kamus Bahasa Indonesia, fitnah itu diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucapan yang mengandung kebohongan dengan tujuan menjatuhkan harga diri dan martabat orang lain. Itu fitnah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Ucapan yang mengandung kebohongan diucapkan untuk menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam Quran terdapat 10 makna fitnah. Jadi kata fitnah dalam Quran itu banyak maknanya. Maknanya saya hitung, saya sebagai dosen tafsir, saya hitung kurang lebih 10 makna fitnah dalam Quran. Dan ke-10-10-nya tidak ada yang cocok dengan makna fitnah yang dikatakan oleh Kamus Bahasa Indonesia tadi. Jadi ini sudah berbeda makna fitnah dalam bahasa Indonesia dengan makna fitnah dalam Al-Quran. 10 maknanya. Yang menariknya 10 itu ada makna yang positif, ada makna yang negatif. Ada makna fitnah yang baik, ada makna fitnah yang buruk. Menarik. Saya tidak akan urai malam ini semua ke-10-10-nya karena waktu kita terbatas. Saya hanya akan urai 2 saja. Saya ambil satu makna fitnah yang positif, yang baik, satu makna fitnah yang negatif, yang buruk. Makna fitnah yang positif itu terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28. Fitnah tapi baik. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hai manusia, ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Di surat lain dikatakan harta kalian, anak kalian, istri kalian itu fitnah. Orang yang merujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia langsung, fitnah rupanya bini aku, fitnah anak, ancak ndak baranak le, ancak ndak babini le, ancak ndak usah jadi orang kaya le, fitnah rupanya. Karena orang merujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ujian. Apa Pak Bu? Ujian. Harta, istri, anak-anak itu ujian. Ujian itu baik atau tidak? Pak, Ibu, ujian baik tak? Salah satu syarat naik kelas itu ujian. Masuk kelas 1 SD, kalau tidak ikut ujian 10 tahun tetap di kelas 1 SD, tidak dapat ijazah. Orang ikut ujian baru lulus, baru naik kelas. Baik tak fitnah itu? Positif tak? Ujian positif tak? Jadi fitnah dalam hal ini positif. Bahkan itu di pesantren atau saya enggak, karena saya di pesantren, mungkin ada yang SMA, mungkin sama saya rasa. Liburan itu setelah ujian atau sebelum ujian? Kalau di pesantren itu habis ujian, kalau di SMA sama. Liburan itu habis ujian. Orang tidak bisa berlibur kalau belum melaksanakan ujian. Ujian itu baik. Jadi anak-anak, istri, harta itu fitnah, artinya ujian bagi kita. Harta itu ujian. Menurut ulama tafsir, maksudnya adalah kita diuji dari mana harta kita dapatkan.
Bagaimana harta kita kelola, itu ujian. Kalau kita lulus, kita naik tingkat. Bapak Ibu coba tengok, saya mendapatkan satu pendapat perkataan seorang alim tentang harta. Apa katanya? Ini penting. Apa katanya? Kita ini adalah sebuah kapal yang ingin berlayar menuju pulau impian. Kita ini ibarat sebuah kapal mau berlayar menuju pulau impian. Kemana pulau impian kita? Pak Ibu, lain terang apa Bu? Kama pulau impian awak? Ke sorga. Kita ini kapal mau berlayar ke sorga. Kapal kalau tidak ada air bisa berlayar? Bisa berlayar tak? Tidak bisa. Kapal butuh air. Kata orang alim tadi, air itu adalah harta. Jadi kita ingin ke sorga, ibarat kapal, kita butuh harta sebagai air yang melancarkan perjalanan kita. Jadi ternyata ke sorga itu butuh harta. Jadi salah orang yang tidak butuh harta. Ke sorga butuh harta. Zuhud Pak Ustaz, konsep zuhud itu bukan miskin. Kita lihat, semua butuh harta. Puasa butuh harta. Pambali cindua, pambali kolak, pambali pabukuan, pambali samba biar lama makan sahur. Puasa butuh harta. Tak ada pitih membali sahur, tak selera makan sahur. Sedekah butuh harta. Zakat butuh harta. Haji butuh harta. Umroh butuh harta. Solat butuh harta tak? Butuh harta solat. Kalau tidak ada harta, jua talak kuang ke di Bali. Ada orang tidak ada harta, baju putih asalnya pakai cie, tidak ada pembalinya tu. Ala berubah warna putih itu jadi warna abu-abu. Tidak ada pembeli. Solat butuh harta. Ya. Doa butuh harta tak? Butuh harta. Kalau kita tidak makan, dak kuih tangan mangkek katih, dak ada karbohidrat, dak cukup gizi, dak bisa solat tarawih, dak talok kaki mangkek. Solat pun butuh harta dalam konteks makanan agar kita sehat jasmani kita, sehingga kita bisa solat dengan normal. Doa mengangkat tangan butuh harta. Jadi tidak ada yang tidak butuh harta. Tetapi kita balik pada kata ulama tadi, harta itu adalah air yang melancarkan kapal kita. Di mana posisi air? Di bawah kapal atau dalam kapal? Letakkan airmu di bawah kapalmu agar lancar lari kapalmu. Kalau air sudah masuk ke dalam kapalmu, karamlah kapalmu. Seperti itu air diibaratkan oleh ulama seperti harta. Kita ini butuh harta untuk ke surga, tapi pandai-pandai memposisikan diri, letakkan harta di bawah kaki kita. Kita yang mengendalikannya, bukan harta yang mengendalikan kita. Kalaulah masuk harato kawak, itu ibarat ialah masuk ke dalam lambung kapal. Tinggal tunggu kejadian bantu Titanic selesai. Jadi itu ujian. Tak bisa kita mengelola air harta itu kita karam. Kalau bisa kita naik tingkat. Itu satu. Positif. Ada makna fitnah yang negatif. Tadi fitnah bermakna ujian, itu baik. Ada dalam Quran fitnah yang bermakna buruk. Banyak. Contohnya yang saya kasih satu contoh saja.
Fitnah itu dalam Quran juga dimaknai dengan cekcok. Apa Pak Bu? Cekcok. Pertengkaran yang meruncing sehingga membuat dua belah pihak tidak berkawan. Cekcok. Itu disebut juga dengan fitnah. Dulu setelah meninggal Khalifah Utsman, ada fitnah percekcokan mencari pengganti. Karena meruncing percekcokan itu, yang satu memilih Ali bin Abi Thalib, yang satu memilih Muawiyah bin Abi Sufyan, meruncing sampai terbunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka saat itu disebut dengan fitnatul kubra, cekcok yang besar sampai membunuh seorang khalifah, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Itu cekcok buruk. Ini yang harus kita hindari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Saya menemukan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana kondisi cekcok itu terjadi. Apa kata Nabi? Sabda Rasulullah, satakunu fitnah, kelak nanti di umatku akan banyak terjadi fitnah, akan banyak terjadi percekcokan antara umat Islam. Coba dengar apa kata Nabi. Ini menarik sekali. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika cekcok itu terjadi lebih baik daripada orang yang berdiri. Nanti kita jelaskan. Al-qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri ketika cekcok itu terjadi jauh lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan ketika cekcok itu terjadi lebih baik daripada mereka yang menyulut api. Faman wajada minkum malja'an aw ma'idan falya'ud bihi. Kalau ada di antara kalian yang memiliki tempat perlindungan ketika cekcok itu terjadi, maka lebih baik kalian berlindung. Dalam riwayat lain dikatakan, yang punya onta maka lebih baik pergi dengan ontanya ketika cekcok itu terjadi. Itu hadisnya. Bapak Ibu, mari kita lihat. Akan ada banyak cekcok dalam umat Islam. Banyak. Bacakak. Para mulut kadang-kadang berakhir dengan fisik. Kata Nabi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang menyulut api. Jadi ketika ada cekcok, ada ampe posisi orang dalam cekcok, dalam perkelahian, ampe. Awak masuk yang lima. Yang paling parah, yang paling besar dosanya, yang paling bahaya itu yang pertama, as-sa'i, yang menyulut api. Tukang kom. Tukang apa Bu? Tukang kom. Tukang kompor. Tukang angeknya. Apa? Tukang tongeknya Pak. Itu yang pertama, yang paling atas posisi. Kalau ada perkelahian, cari siapa tukang angeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahaya juga yang kedua ini, al-mashi. Lebih baik daripada tukang kompor, tapi dia berbahaya. Al-mashi itu yang berjalan. Maksudnya yang terlibat dalam cekcok itu. Pihak yang bacakak, itu bahaya. Walaupun ada yang lebih berbahaya. Siapa itu? Tukang kompor. Tapi ada yang nomor dua, yang satu bacakak.
yang terlibat dalam cekcok. Itu nomor 2. Ada posisi yang ketiga. Yang ketiga ini bahaya juga, walaupun lebih kurang daripada yang pertama, yang kedua. Disebut dengan al-qa'im, yang berdiri, yang menikmati cekcok itu. Dia inyo ndak satu mengompori, ndak lo satu bacaka, inyo menikmati. Ambo ndak satu mengompori, ambo ndak lo satu bacaka, ambo mandi senyo de sero bacaka ibu sama bapak tu de lasu harusnya de ala hinul ambil viralkan sero mah upload telah berkejadian baru ini bacaka laki bini dak sampiang rumah ambo. Ini ada satu Pak mengompori, dak satu ikut, tapi dia menikmati percekcokan itu. Ini berbahaya. Yang tiga ini posisinya gawat. Yang baik itu yang keempat. Kata Nabi, al-qa'idu fiha, yang duduk. Yang duduk itu maknanya yang meninggalkan cekcok itu. Ada orang bacakak, kok tak bisa dilarai, awak tinggal. Ibu watiwak de laki bini bacakak bulan puasa, tetangga sesama muslim bacakak sedih, ancak awak ambil alai, onda awak cari pabumpuan keluar alai. Yang tidak mau melihat ini yang selamat. Itulah yang dikatakan Nabi, yang punya onta tadi hendaklah pergi dengan ontanya. Itu. Jadi 4 posisinya. 1 yang aman, 3 yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya tambahkan terakhir, bagaimana sikap kita? Ini kan posisi orang ada 4. Bagaimana sikap kita kalau melihat orang bertengkar? Tadi ada 4 posisi orang. Sekarang bagaimana sikap kita kalau ada mali orang bercakap begitu itu? Agama mengajarkan 3 sikap. Kita tidak bisa pakai 3-3-nya. 3-3-nya kita pakai sesuai dengan kondisi percekcokan. Sikap pertama, coba dengarkan. Yang pertama, kalau ada orang yang cekcok, apalagi sesama muslim, seperti kata Nabi, fitnah tadi yang artinya percekcokan, sikap pertama kita adalah mencari siapa yang benar, siapa yang salah, kemudian kita berpihak kepada yang benar. Jadi kalau ada orang bercakap berdua, awak observasi, awak tabayun, cari sianan salah, sianan batuan, kita berpihak kepada yang benar. Itu satu sikap. Tapi sikap pertama ini tidak bisa dipakai selamanya. Karena ada 2 orang yang bertengkar, yang bercekcok, yang berbeda pendapat, dua-duanya benar. Ada tidak Pak Bu? Seperti itu. Bagaimana kita akan mencari yang benar? Dua-duanya benar. Saya sebelum berkata seperti ini, waktu kuliah pernah ditegur, ditanya oleh mahasiswa, Pak, Bang kok bisa ada 2 kebenaran? Kebenaran tu cie Pak, yang cie salah. Tak ada 2 batuan. Saya tanya Bapak Ibu, mana yang paling benar? 5 tambah 5 sama dengan 10, atau 6 tambah 4 sama dengan 10? Mana yang paling benar? Ada 2 kebenaran, bahkan ada 3 kebenaran. Yang satu berkata 7 tambah 3 sama dengan 10. Ada orang berkelahi Pak, yang cik mengecehan 5 tambah 5 10. Aku cik yang lain salah mah 6 tambah ampe 12. Karena tidak ada pengetahuan, cekcok dia. Apa itu angka 3? Kata yang satu, angka 3 itu bilangan ganjil.
Kata yang satu lagi, salah. Angka 3 itu angka antara 1 dan antara 2 dan 4. Mana yang benar? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Sekarang kan banyak cekcok waktu itu. Yang cek kunut, yang cek tak kunut dah. Akhirnya tak sembahyang subuh orang. Ya kan? Yang cek solat 8 rakaat, yang cek 20 rakaat. Cekcok. Dua-duanya benar. Dua-duanya punya dalil masing-masing. Dulu, ini kalau di masjid ini kan jarang, di masjid-masjid kita. Kadang-kadang beda, itu beda-beda masjid. Dulu di Mesir ada cekcok satu masjid, pengurusnya belah. Kata pengurus yang lain 8 rakaat solat tarawih, kata pengurus yang lain 20. Cekcok. Diminta Imam Hasan Al-Banna mendamaikan. Tak damai. Kare angok saudara. Apa kata Imam Hasan Al-Banna? Kamu tak bisa menerima ini 8, tak bisa. Kamu tak bisa menerima 20, tak bisa. Tutup masjid, solat di rumah. Kata Imam Hasan. Batu. Iya, tarawih ini sunnah. Bersatu itu wajib. Kalau dek gara-gara sunnah baca tak awak dek, tutup masjid. Sikap kita yang kedua, kalau dua-duanya benar, ada orang cekcok, kita pindah pada sikap yang kedua, yaitu mempersatukan, mencari titik temu. Itulah yang dilakukan di Masjid Istiqlal di Jakarta. Dah pernah apa ibu sembahyang di Istiqlal? Istiqlal tu dua-duanya dicari titik temu. Solat 8 rakaat, Allah 8 rakaat, imam diganti, ganti dengan imam yang 20, yang yakin 8 rakaat selesai, yang 20 lanjut. Itu di Istiqlal dicari titik temu. Sehingga umat ini tidak bertengkar dengan hal-hal yang tidak patut dipertengkarkan. Bahkan saling kafir. Saling kafir. Dek gara-gara solat saling kafir. Masya Allah. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, posisi kita, kalau sudah dicari titik temunya, indah jo bisa lah. Ciri-cirinya, biasanya orang yang tidak bisa mencari titik temu itu berkata pakai kalimat pokoknya. Pokoknya, kalaulah pokoknya tu Pak Bu, kalau ada orang Batangka berdua, kalau di Damayan dia mengecek pokoknya, nancik pokoknya, ambil posisi ketiga, tinggalkan perkelahian itu, tak ada gunanya. Teorinya, ya, jangan pernah bermusyawarah dan berdiskusi dengan orang yang bisa Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala batunya. Itu kunci itu. Kunci mendamaikan orang, orang bacaka, jangan pernah berbicara, bermusyawarah, berdiskusi, mendamaikan orang yang bisa Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala batunya. Tinggalkan. Itulah yang kecek Nabi, yang punya unta falyadhhab biibilihi, agar dia pergi dengan untanya. Itu Bapak Ibu, fitnah yang artinya cekcok. Jadi ada fitnah yang baik, yang artinya ujian. Ada fitnah yang buruk, yang artinya percekcokan. Ada 10 maknanya. Kalau kita jelaskan ini panjang, 2 ini saja dulu. Semoga bermanfaat. Yang baik kita ambil, yang jelek-jelek kita hindari. Qulu qouli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.